Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Mantu Suci dari 5 Public Relation C, Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Seberapa Siapkah Kita Menghadapi Kematian? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan. Salawat beserta salam kita tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai kapan kamu harus berbuat seperti ini? Apakah kamu tidak takut? Apakah kamu tidak yakin dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu keras? Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kita tenggelam di buminya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu tidak takut? Kalaulah kamu sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba ajal menjemput kamu, apa yang harus kamu lakukan? Demi Allah, jiwa ini sangat lemah. Badan ini tidak akan mampu menahan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena azabnya Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Majah, "Ma ra'aitu manzaraqatu illa wal qabaru abza'u minhu." Aku tidak pernah melihat pemandangannya lebih menyerikan dari azab kubur. Apakah kamu tidak takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya azab kubur itu merupakan penentu kehidupan kita. Kalau kamu meninggal dunia, kemudian kamu dikuburkan di kuburan, apakah kamu akan tenang hidup di alam sana? Apakah nanti malaikat maut datang menjumpai kamu? Apakah dia tidak akan minta pertanggungjawaban apa yang kamu lakukan di dunia ini? Nauzubillah min zalik. Apa yang kamu lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan di dunia ini. Utsman bin Affan, sahabatnya Nabi, ketika beliau berziarah kubur dia menangis. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Utsman, "Hai Utsman, kenapa ketika dibacakan kepada kamu surga dan neraka kamu tidak menangis? Namun ketika kamu berziarah kubur kamu menangis." Kemudian Utsman bin Affan ini menjawab pertanyaan dari Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya azab kubur itu adalah tempat persinggahan akhirat pertama kali. Siapa yang selamat di kuburnya maka akan lebih mudah dari itu. Namun siapa yang tidak selamat dari kuburnya akan lebih sulit daripada itu. Jadi kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Jadi jangan kamu menganggap remeh azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu mengira kita hidup di dunia ini akan terus-menerus? Tidak. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kalau kamu meninggal dunia, kita semua ini akan meninggal dunia. Itulah yang harus kita pikirkan. Kaulah kamu sedang berbuat maksiat kepada Allah, kemudian ajal menjemput kamu. Apa yang harus kamu pikirkan? Apa yang harus kamu lakukan? Apakah malaikat maut akan tersenyum kepada kamu? Tidak. Dalam hadis Al-Bara bin Malik, dia menggambarkan kematian orang-orang yang kafir atau orang fasik. Rasulullah SAW berkata, ketika orang fasik atau orang kafir hendak meninggal dunia, kemudian malaikat-malaikat akan mendatangi mereka dengan wajah hitam yang legam. Kemudian mereka membawa kain kafan dari api neraka yang baunya tidak sedap. Kemudian datanglah malaikat maut dengan bentuk wajahnya yang sangat menyerikan. Kemudian dia duduk di kepala orang yang kafir tersebut dan dia berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluar kamu." Dikeluarkan nyawa kita ini seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kain wol yang basah. Sungguh itu sangat menyakitkan.
Apakah kamu tidak yakin? Apakah kamu tidak takut dengan kematian yang sangat menyakitkan seperti itu? Kita semua ini ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kehidupan dunia ini bukanlah tempat bersenda gurau, tetapi kehidupan di dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam yang mana hasilnya akan kita tuai pada akhirat kelak nanti. Apalah dunia ini. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illal mata'ul urur. Tidakkah dunia ini kecuali kesenangan yang menipu? Rasulullah SAW pernah mengatakan dunia ini sangat hina. Kemudian Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabatnya dan dia menemukan bangkai seekor kambing yang telinganya putus. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Hai, siapa yang ingin membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham?" Kemudian para sahabat pun menjawab, "Wahai Rasulullah, walaupun dia hidup, kami tidak akan mau membelinya. Bagaimanapun dia sudah cacat, wahai Rasulullah, dan ia sudah menjadi bangkai, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Demi Allah, dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai ini bagi kalian." Wahai saudaraku, kita hidup di dunia ini hanya sebentar, yang mana kehidupan di dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam, yang mana kita akan melakukan atau melaksanakan perintah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, kita ini manusia yang akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, segeralah taubat, segeralah sadar karena azabnya Allah itu benar-benar ada dan sangat keras. Saudaraku, marilah kita sama-sama bergandeng tangan menuju surganya Allah, karena surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Jadi, ada 2 pilihan. Apakah kamu ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi, atau kamu lebih memilih api neraka? Demi Allah, kesabaran di neraka itu tidak akan ada gunanya lagi. Jadi segeralah sadar, bertaubatlah sebelum semuanya terlambat. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.